Oke, saya mulai ya, anak-anak semuanya. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar kalian hari ini semuanya? Baik, Pak. Baik, ya? Baik, Pak. Baik. Gimana kabar? Alhamdulillah. Oke. Silakan nanti kalian cek link WA-nya untuk absensinya ya, lembar absensinya nanti saya kirim melalui WA seperti biasa. Kalian nanti pilih nama sesuai nama kalian, pilih tanggalnya, dan kemudian bagi yang mungkin kebetulan ada yang izin untuk tidak masuk hari ini, jadi tulis suratnya kemudian di-upload juga ya di link tersebut. Sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, silakan ketua kelas untuk menyiapkan dulu, untuk berdoa dulu. Silakan hidupkan dulu mic-nya. Silakan dipimpin doa dulu. Siapa di sini ketua kelasnya? Diaktifkan dulu mic-nya biar berbunyi ya. Nanda ada Pak. Tuh, Pak, Ya nggak nanti apa-apa. Ya nggak apa-apa, diwakili saja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, dipimpin doa dulu yang lain. Denny nggak apa-apa, ayo Denny atau Anissa, silakan dipimpin doa dulu. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu masing-masing sesuai kepercayaan. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Jadi anak-anak, di sini saya akan mengecek kehadiran kalian nanti melalui Google Sheet ya. Pastikan semuanya nanti mengisi absensinya agar kalian bisa tercatat di sana namanya. Jadi nanti akan saya cek ya. Teman-teman, di masa pandemi seperti ini, saya harap kalian semuanya baik-baik bagi yang ada di rumah, dan kebetulan mungkin tadi si Desi dan kawan-kawan kebetulan datang ke sekolah ya, ada tugas, dan saya harap kalian menggunakan maskernya, ikuti protokol yang sudah ditentukan oleh sekolah maupun pemerintah ya. Jadi saya berharap lihat semuanya ya. Jadi di sini mapel yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang pembuatan animasi 2 dimensi ya. Di sini saya akan mencoba untuk share screen, jadi biar kalian bisa menyimak materinya dengan baik. Sebentar, ini laptopnya agak lemot ini. Gimana, sudah tahu? Sudah tampil anak-anak? Coba dijawab biar saya bisa memonitor. Bisa terlihat kira-kira? Belum, Pak. Belum, oke, nggak apa-apa. Ditunggu dulu sebentar. Sudah, Pak, ada. Sudah muncul semua anak-anak? Sudah, Pak. Cek dulu. Sudah, Pak. Ya. Oke, ya saya lanjutkan di sini ya. Untuk mapel animasi 2 dimensi dan 3 dimensi kali ini, kalian akan belajar membuat rancangan karakter
animasi dua dimensi secara sederhana. Ya. Kemarin sudah menerima materi pelajaran tentang animasi twinning ya, kemudian animasi frame by frame. Itu merupakan teknik, beberapa teknik yang kita pelajari untuk pembuatan animasi dua dimensi. Nah, kalian kemarin sudah tahu tekniknya bagaimana, jadi hari ini saatnya kita akan belajar membuat rancangan karakter animasi dua dimensi secara sederhana. Namun sebelum kita masuk ke dalam materi ini, saya akan menyampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran ya. Jadi kompetensi dasar ini pertama kalian akan menerapkan teknik pembuatan karakter sederhana menggunakan aplikasi animasi dua dimensi. Nah, dalam hal ini nanti aplikasi yang akan kita gunakan adalah aplikasi Adobe Flash ataupun Adobe Animate. Nah, bagi kalian yang tidak memiliki laptop di rumah bisa juga menggunakan aplikasi Flippa-Clip. Ya. Kemudian IPK atau indikator pencapaiannya nanti kalian saya harapkan bisa menelaah teknik pembuatan karakter sederhana menggunakan aplikasi animasi dua dimensi, kemudian menerapkan teknik pembuatan karakter sederhana menggunakan aplikasi animasi dua dimensi. Ketiga, menentukan teknik pewarnaan karakter sederhana menggunakan aplikasi animasi dua dimensi. Nah, ini adalah kompetensi dasar atau tujuan ya, indikator yang harus kita capai dalam pembelajaran kita kali ini. Ya, dalam materi ini nanti kita akan dibagi menjadi 3 kali pertemuan. Yang pertama ini adalah kompetensi dasar untuk pengetahuannya, kemudian 2 pertemuan yang lainnya kita akan melaksanakan praktik pembuatan karakter animasi sederhana. Ya. Kemudian untuk teknik penilaiannya nanti ya ada beberapa LKPD atau lembar kompetensi lembar pekerjaan peserta didik ya yang harus kalian kerjakan juga ya kan di pembelajaran ya. Nah, di sini saya ingin mengetahui terlebih dahulu pengetahuan kalian mengenai karakter animasi ya. Ada nggak di antara kalian yang tahu tentang karakter animasi di antara kalian? Ada yang tahu nggak? Boleh diaktifkan mic-nya dulu. Visualisasi karakter yang disesuaikan dengan tema cerita. Ya, betul. Nah, kalau kalian misalnya baca dari materi yang sudah pernah saya bagikan sebelumnya, kalian pasti sudah bisa memahami secara teori karakter animasi itu seperti apa ya. Nah, di sini saya akan menanyakan ke kalian, ini bisa disimak mungkin tampil ya gambarnya. Tampil Pak. Nah, ya, di sini ada pertanyaan, siapa kira-kira 2 karakter animasi yang tampil ini? Ada yang bisa jawab? Silakan. Doraemon. Ada yang bisa jawab? Doraemon. Ya, salah satunya Doraemon dan satunya? Nobita. Nobita. Tentunya kalian sudah pernah ya nonton film animasi ini? Sudah pernah? Pernah. Atau jangan-jangan belum nonton ya? Oke. Oke, berikutnya ini saya juga sudah sediakan ya. Saya sudah sediakan di sini tayangan berikutnya. Nah, kira-kira siapa mereka ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Mainan itu. Iya. Judul filmnya atau nama karakternya, ada yang tahu? Ayo. Andy itu adalah karakter anaknya, ya. Kalau ini namanya Woody. Ini biasanya di film. Nah, ya. Woody.
Di film Toy Story ya. Jadi ini namanya Woody. Kalau ini Andy, kalau Andi itu dia karakter anaknya yang mainin boneka-boneka ini ya. Kemudian di sini ada Buzz Lightyear. Ya, dan ini adik dari Woody-nya ya. Ya. Kemudian berikutnya, ini saya tanyakan lagi. Despicable Me. Despicable Me. Oke, nah nama dari karakter ini tahu nggak siapa? Hah? Minion. Minion. Oke, bagus. Oke, berarti kalian pengetahuan dasar mengenai animasi cukup baik ya. Jadi bagus sekali. Cuman masalahnya dengan karakter yang terakhir yang saya tampilkan ini namanya Minion ya, seperti yang kita ini namanya Minion. Nah, cuman masalahnya dia ini laki-laki atau perempuan? Ayo, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Kira-kira mereka itu laki-laki atau perempuan? Minion ini. Ayo, diaktifkan audionya biar bisa. Laki. Laki. Kenapa bisa jawab laki? Ayo. Dari mana tahu? Padahal dia ya. Dari sikapnya. Dari sikapnya. Bajunya itu. Cara berpakaian. Dari sikapnya boleh. Terus dari apa lagi? Bajunya itu, Pak. Cara berpakaiannya. Dari bajunya, pakaiannya ya. Pakaiannya. Terus dari apa lagi? Gundul. Iya. Ada rambutnya, Pak. Ada rambutnya. Oh, kalau perempuan harusnya rambutnya panjang. Ya, ini gundul. Berarti kalau gundul laki-laki gitu. Ya, boleh benar ya. Kemudian berikutnya mungkin kalian bisa menilai atau mengenali mereka laki-laki atau perempuan dari suara. Ya, kalau kita perhatikan memang untuk karakter Minion ini lebih cenderung dia memiliki jenis kelamin laki-laki. Ya, karena dari segi suara, kemudian dari tingkah lakunya mereka itu mencerminkan mereka itu laki-laki. Bagus ya, bagus sekali analisis kalian. Nah, di sini anak-anak setelah kalian melakukan pengamatan terhadap karakter ini, ya saya minta kalian untuk membuat kelompok karena sebentar lagi saya akan bagikan tugas ya. LKPD-nya nanti saya tampilkan. Jadi kalian buat kelompok, masing-masing kelompok nanti terdiri dari 4 orang ya. 4 orang, nanti kalian sepakati saja ketuanya siapa, kemudian anggotanya siapa, nanti kalian tentukan sendiri secara demokratis. Gitu ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Nah, di sini kelompok pertama siapa akan saya catat di sini. Untuk kelompok pertama Denny, Anissa, Desi, ya. Aisyah. Oke, kelompok Denny, keduanya Anissa, Aisyah, Desi. Oke, bagus. Terus kelompok ketiga ini 16 orang kan ya untuk kali ini. Siapa lagi? Oke, nggak apa, nanti sisanya bergabung ya. Jadi disebutkan itu masuk ke dalam, tidak apa-apa. Nah, nanti sisanya langsung bergabung saja ya. Nah, di sini saya akan sharing mengenai
LKPD. Sebentar ya. Bentar saya share LKPD-nya. Ini teman-temannya banyak yang baru gabung ini. Nggak apa-apa. Oke, untuk yang baru gabung, nanti jangan lupa isi absensinya ya. Nanti saya share linknya. Kemudian ini saya tampilkan LKPD-nya atau lembar kerja peserta didik ya. Sudah bisa terlihat? Bisa dilihat? Sudah terlihat belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, ya, ditunggu ya. Sudah bisa terlihat? Bisa, Pak. Bisa. Alhamdulillah bisa. Oke. Bisa, Nah, Pak. di sini coba kalian perhatikan ya. Ini nanti coba kalian kerjakan. Nanti saya akan mencoba untuk sharing atau berbagi file ini. Nanti kalian tinggal isi ya melalui handphone masing-masing atau pakai laptop masing-masing. Ya, di sini LKPD-nya adalah sama ya untuk tujuan pembelajaran. Di sini bisa kalian baca nanti. Kemudian untuk petunjuk pembelajarannya juga ya. Untuk petunjuk pembelajaran, untuk membantu kalian menguasai tugas pembelajaran di atas, maka bacalah bahan ajar yang diberikan sebelumnya. Jadi kemarin kalian sudah saya berikan materinya, tentunya sudah dibaca ya. Kemudian Anda bersama kelompok juga dapat mencari referensi atau informasi yang relevan internet yang mendukung pengamatan kalian. Ya, jadi nanti bebas ya untuk pencarian datanya bisa kalian mencari melalui internet. Jadi tidak apa-apa untuk tugas ini ya. Jadi yang pertama, langkah kerjanya, lakukanlah pengamatan pada contoh gambar karakter yang saya sajikan di bawah ini ya. Kemudian berikan pendapat kalian mengenai karakter tersebut. Ya, jadi nanti masing-masing kelompok memberikan pendapat ya setelah kalian berdiskusi bersama teman kelompoknya, kalian tuliskan pendapat kalian di yang sudah saya siapkan ini ya. Kemudian deskripsikan karakter tersebut dengan mengisi pertanyaan pada kolom. Jadi di sana sudah ada kolomnya, nanti kalian tinggal mengetik saja ya. Kemudian tuangkan hasil diskusi bersama kelompok pada slide presentasi ini. Dan nanti hasilnya tidak perlu dikumpulkan, ya, karena nanti bisa langsung kita simpan. Jadi nanti langsung bisa saya unduh ya. Nah, untuk tugasnya ini teman-teman bisa dilihat. Bisa dilihat?
Bisa. Nah, di sini ada 4 gambar ya. Ada 4 gambar. Nomor 1, 2, 3, dan 4. Nanti ini kalian diskusikan bersama kelompok. Nomor urut kelompoknya. Tadi kelompok 1 ada Denny dan kawan-kawan. Kelompok 2 tadi ada siapa? Berdasarkan kelompok yang dibentuk. Nah, kemudian kelompok yang ketiga, gambarnya yang ini, yang harus kalian cari informasinya di internet. Kemudian kelompok keempat adalah gambar yang terakhir ini ya. Nah, di sini ada kolom gambar. Kemudian di sini nama karakter. Di kolom kedua ada nama karakter dari animasi yang sudah ditampilkan ini. Nanti kalian tinggal tulis saja nama karakter di gambar nomor 1 ini siapa kira-kira. Ya, ini cari di internet kalau tahu. Ya. Kemudian jenis kelaminnya. Nah, berdasarkan hasil pengamatan kalian, kira-kira karakter yang saya munculkan di sini dia berjenis kelamin apa? Ya, ini kalian cari kira-kira dia berjenis kelamin apa? Cari informasinya di internet. Kemudian kira-kira usia dari karakter-karakter ini berapa usianya? Ya. Kemudian berikutnya jenis karakter berdasarkan sifat. Ya, jadi yang nomor 1 ini sifatnya kira-kira apa? Ya, seperti materi yang sebelumnya sudah saya berikan, sifat dari jenis karakter itu ada protagonis, kemudian ada antagonis, dan yang terakhir ada tritagonis. Kalau protagonis, ingat protagonis adalah pemeran utama, ya, pemeran yang baik. Protagonis, kemudian antagonis adalah pemeran yang jahat. Tritagonis adalah pemeran pembantunya. Ya, jadi nanti kalian tuliskan kelompok 1 nanti tulisnya di sini ya, di kolom nomor 1. Nah, kemudian ciri dari karakter tersebut ya, yang muncul di sini ciri-cirinya apa? Dari anatomi tubuhnya dulu. Ya, dideskripsikan. Misalnya nomor 1, oh dia 1. Nah, ditulis di sini. Berdasarkan ukurannya. Ya, ukurannya ini besar, ukurannya kecil atau normal, sedang. Ya, nanti ditulis di sini. Kemudian warnanya apa? Ciri-ciri berdasarkan gambar yang sudah ditampilkan. Kemudian yang terakhir ada busana. Dia pakai baju apa? Nah, kalian jelaskan di sana. Ya, sampai di sini paham? Paham. Oke, sekarang saya akan share untuk link dari dari presentasi tadi. Nanti kalian tinggal kerjakan, kemudian di-share kembali ya. Oke, sebentar ya, sabar. Saya share-nya. Share. Nah, sekarang coba kalian buka di tab pesan ya, di sebelah kiri bawah itu saya kirim pesan di sini. Dan langsung dikerjakan. Oke, coba sekarang dicek pesannya. Di sana saya sudah mengirimkan link. Silakan diklik ya. Diklik kemudian langsung bisa dikerjakan. Oke, saya kasih waktu kurang lebih 30 menit. Ya.
Kalau misalnya kalian bisa lebih cepat mengerjakannya, nanti bisa langsung dikumpulkan, bisa langsung kita bahas. Silakan. Bisa dibuka? Bisa, Pak. Ya, silakan langsung diisi ya. Diisi sesuai dengan ininya, sesuai dengan nama kelompoknya. Nomor 1 di baris ke-1. Itu diisi namanya, kemudian seperti yang sudah saya jelaskan barusan. Pak, misinya ada ramah, Pak. Bisa, Mas tidak bisa. Langsung diklik aja. Udah bisa, Pak. Tidak, Udah Pak. bisa, Pak. Bisa, Pak. Diklik aja dulu. Dipencet tuh, Pak. Sama kayak Tambah lemot, Pak, cuma Pak. bikin Tadi sih, Pak. bisa. Nah, lemot. Virgo males. Sudah dipencet, Pak, tapi tidak bisa diisi. Tahan makunan. Ini. Siapa yang ngisi? Ilsa tuh. Nah, bagus anak pinter. Ya, bisa, Pak, tadi sudah, Pak. Iya. Bingung. Sabar. Nanti kalau misalnya tidak bisa, saya itu kamu kirim ngisi secara manual ya. Iya, Pak. Biar ngisi semua, Pak. Ya, aku yang ngisi ya. Oke. Terima kasih. Oke, udah masuk ini. Kelompok 1, silakan yang lain langsung menyesuaikan ya tadi ya. Yang bisa langsung diisi aja, nggak apa-apa. Lupa biar kunan. Ayo sare. Go gimana ngetiknya? Go isi go. Go Bisa. Cigo. Ngekok lah nan. Bisa go. Bentek kok. Ada Dan diwakili aja. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa diketik, Pak. Ya. Bisa, Pak. Ya Isi go. Ya, diisikan. Kita update go. Go. SC mas go. Lemot woi, woi. Ini pakai wifi apa pakai tan, teman-teman? Pakai wifi, Pak. Wifi, Pak, tapi akhir bulan, Pak, nge-lag. Pakai wifi-nya Sama orang, di rumah saya juga ini bukan cuma wifi-nya yang lemot ini. Laptopnya juga agak sudah harus diganti nih kayaknya.
Ini Alauddin udah ngisi, woi. Iya gede. Wah, yo gue isi gue. Kok lelet gue. Sabar ya. Kalau pembelajaran daring memang kendalanya seperti ini. Harus Ya, sabar. Pak. Selalu sabar saya. Santai aja ya. Nggak usah terburu-buru, nggak usah tegang. Ya, Pak. Nikmati aja pembelajaran ini ya. Denny ngerjakan tugas apa, Den? Tadi, Den, di sekolah, Den. PowerPoint bahasa Indonesia, Pak. Siapa yang ngajar bahasa Indonesia? Bu Nuni. Gunung nih. Iya, Pak. Kelompok 3 ini belum diisi nih. Diisi juga. Din, kamu bukanya pakai WPS apa Chrome, Din? Gue bisa, gue. Chrome. Ngelek. Pakai Chrome ya kalau mau ngisi. Nanti ya. Gue goreng ah. Tak HP nah. Kenapa nama Peswan? Konflik. Biasa negara Peswan. Ada kesulitan mungkin? Aman ya? Bisa ya? Enggak, aman. Mama. Den coba cek lagi, Den. Sudah. Bagus. Makasih.
Ye. Kelompok 3 belum ya? Apa kelompok 3? Kelompok 3 sama 4 belum, Pak. Ya, nggak apa-apa, diwakili aja. Diwakili yang bisa ngisi, diisi aja juga, nggak apa-apa. Nanti saya tampilkan hasilnya di sini ya. Ya, Pak. Saya bantu ngisi, enggak apa-apa, Pak. Boleh, nggak apa-apa. Yang nomor 3 juga diisi ya. Ini yang hadir berapa sih? 10 ya? Berarti 6 anak ini tidak hadir. Oh, Ayu Dewi punya kelompok saya, nggak ada yang bisa ngisi, Pak. Nggak apa-apa, ini ya, diwakilkan aja lah. Ke kelompoknya si siapa, Denny ya, diisi juga nggak apa-apa lah. Yang penting nanti kita bahas, kalian itu paham. Kayaknya kelompok 2 ini kurang nggak sih? Ini apa? Ninja Y itu apa sih?
Yang ngisi siapa ini di kelompok 2 tadi? Alauddin, Pak. Saya Pak, belum Pak. Iya nggak apa-apa. Go terus ya go. Yang Naruto. Kelompoknya saya, Pak. Virgo, Pak. Sama saya. Sini. Iya, yang nggak apa-apa. Lanjut. Ya, Pak. Yo, go. Ih, tunggu. Ih. Oh ini udah mulai nih. Din, mari Din. Marilah. Marilah. Mari nonton. Ini, Bang. Bukan ngisi Din. Iya. Ayo. Kan tidak bisa, geng. Ada. Kamera. Ini laser belajar piramid. Menjadi seorang bisa orang bukan. Di sini ada yang mute nggak kalian? Kenapa, Pak? Ada yang bikin konten YouTube nggak? Ada, Pak. Ya, ada. Virgo Pak. Iya, apa ini? Ngaku go. Virgo YouTuber, Pak. Mangko melulu seperti itu. Kan YouTuber, go. Ayolah bikin. Gila, itu. Bikin konten. Nanti Iya, kan Pak. kalian belajar animasi. Nanti mungkin kalian bisa bikin tutorial tentang animasi, ya. Banyak loh yang nonton Iya, itu. Pak. Ini nanti Prakerin rencana kemana saja ini? Ada yang ke animasi mungkin? Iya, animasi, Pak. Animasi. Ada, Pak. Ada. Mau belajar animasi, Pak. Nanti Belum Pak. Masih belum Pak. belajarnya lebih serius ya. Siap, Pak. Kelompok 3 udah ngisi? Belum? Sudah diisi? Saya cek dulu ya. Masih ngisi, Pak. Oke.
Di materi kemarin kalian ada kesulitan nggak untuk belajar teknik-teknik animasi? Kemarin kan ada frame by frame, kemudian ada grouping, ada kesulitan nggak? Tidak ada sih, Pak. Bisa ya. Nanti setelah materi ini, kita akan coba untuk membuat animasi berdasarkan karakter yang nanti kalian buat sendiri, ya. Untuk minggu depan. Ya Pak. Nah, nanti pelajaran setelah ini pasti lebih menyenangkan daripada yang kemarin. Pokoknya semangat ya belajarnya. Tugas-tugasnya di mapel yang lain segera. Tugasnya Pak Dwi sudah dikerjakan nih. Sudah Pak, lengkap Pak, alhamdulillah. Sudah lengkap Pak. Ya, dilengkapi bagi yang masih belum. Kalau misalnya ada kesulitan, kalian bisa sampaikan langsung ke Pak Dwi, ya, jangan sampai ada masalah. Ya, Ya Pak. kedepannya kan kalian masih butuh Pak Dwi toh 2 semester ini, makanya jaga mood beliau, ya. Ya Pak. Hari ini tiba-tiba banyak yang sakit tadi teman-temannya. Kenapa ya? Kira-kira kenapa? Saya cuma khawatir kalau kalian sakit kan sekarang kayak gini banyak vitamin, vitamin. Kalau sempat ya olahraga lah lagi. Iya Pak, saya olahraga terus Pak. Nah, bagus. Kuncinya cuma satu, bahagia ya. Ya Pak. Kalau kamu bahagia, imunnya sudahkah?
pembelajaran daring kayak ini apa sih kesulitannya kalian biasanya? Kalau di rumah tuh Materi apa? jelas, Pak. Nggak bisa kalau Gimana? nggak dipraktekin, Pak. Materinya iya, kurang jelas, dipraktekin gitu, Pak. Ya, nggak cukup ya berarti ya kalau cuma materi-materi ya jadi Iya, iya. kalau kayak ini apa namanya kayak, eh, sarana prasarana gitu yang kalian punya itu mendukung ya, kalau kalian pembelajaran daring seperti ini. HP sama TV sih. Enggak, TV enggak masuk. HP gitu kan Iya, terutama kan paketan ya. Iya. Kendalanya kan itu biasanya internet, jaringan. Tapi kalau di rumah internetnya gimana? Teman-teman ini semua aman? Maksudnya kayak kalian tinggal di daerah yang itu kan ya, nggak bermasalah kan? Aman, Pak, aman, aman. Ini rumahnya yang paling jauh mana nih? Ujung gitu, yang mungkin susah sinyal gitu. Ada nggak? Gila katanya kamu. Nama Pak. Pak. Ya. Mana tinggalnya di mana? Udin di mana, Din? Kalau Udin tinggal di mana? Desa Purnama Pak. Purnama. Oh, Purnama. Berarti yang Beringin ya? Iya Pak. Oh, jauh juga ya. Kamu tiap hari biasanya kalau ke sekolah naik motor, Din? Iya naik motor sendiri sudah Pak. Hati-hati loh, di sana kan jalannya kayak gitu ya, jauh lagi kan. Berapa menit kamu dari rumah, Din? 15-20 menitan itu udah Pak. Ada ini, ada temennya juga yang dari sana? Tidak ada. Sendiri? Udin ini kalau berangkat pagi gitu? Sendiri terus. Nganterkan adik tapi sekolah sudah. Di mana sekolahnya, adik? Di SDN Kota Kulon 2. Oh, di Kota Kulon. Biasanya biasanya nggak bareng toh. Ini jadwal sekolahnya kan biasanya lebih pulang duluan. Kelas berapa adiknya? Kelas 3 Kelas 3 apa itu? SMP kah? SD. Oh, SD. Lah kalau misalnya dia pulang duluan gimana? Di mana dia? Jemput sama orang tua. Oh, ada yang jemput. Saya kira nunggu kamu. Oke, ini sudah selesai semua kira-kira? Sudah? Sudah. Kalau sudah, kita coba presentasi ya. Kalian yang ngisi, silakan dipresentasikan. Presentasikannya nggak perlu terlalu ribet ya. Jadi bisa kalian bacakan. Sini dari gambar yang pertama, kelompok 1 coba. Tadi siapa yang ngisi? Atau boleh diwakili kelompoknya gantian? Kelompok 1? Denny mungkin, ayo Den. Nah, ini waktunya sudah lama ini, sudah hampir sejam ya. Biar saya aja Pak yang mewakili Pak. Boleh, silakan, Elsa. Karakter pertama itu namanya Plankton dan berjenis kelamin laki-laki. Usianya antara 20 tahun ke atas. Dan bersifat antagonis. Ciri karakternya yaitu ukuran tubuhnya kecil, warna tubuhnya hijau, tidak memakai busana, dan hanya mempunyai satu mata.
Ya, bagus. Biasanya di film animasi apa, Elsa? Di SpongeBob, Pak. Oke, bagus. Sip, bagus. Informasi ini diambil dari mana, Elsa? Data ini diambil dari mana? Dari Google, dari internet. Google. Oke, bagus. Sip. Oke. Selanjutnya kelompok 2 tadi yang ngisi. Ini pasti tidak asing lagi nih bagi kalian nih yang cowok-cowok pertama. Silakan. Adin, Pak. Virgo, ayo, Virgo. Ayo, Go, diwakili aja. Biar cepat selesai. Bentar, Pak. Bentar, Pak. Anissa mau jawab kan? Pak. Kalau mau presentasi, silakan, ayo. Yang berani siapa yang bicara. Nanti ada penilaian tersendiri ya dari saya ya. Ya, Pak. Bentar, Pak. Yang berani ngomong, yang berani presentasi, saya kasih nilai lebih. Karena keberanian itu menjadi penilaian juga ya. Ya, Pak. Yang tidak, Pak. Ayo, boleh, silakan. Nama karakter Uzumaki Naruto. Jenis kelaminnya laki-laki. Usia karakter 17 tahun. Dan jenis karakter berdasar sifat protagonis. Ciri karakter ninja yang penuh semangat, jadi Hokage, ukuran tubuh tinggi, memakai pakaian seperti juga, mempunyai rambut kuning. Ya, bagus sekali. Jadi deskripsinya di sini cukup lengkap ya. Ini dari film Naruto ya untuk serial film animasinya. Bagus sekali. Selanjutnya kelompok 3 yang mewakili siapa? Saya, Pak. Boleh, silakan. Silakan, tadi siapa ini? Yang ini? Dewi, Pak. Ya, silakan, ayo dibacakan, dipresentasikan. Ayu, mana Ayu? Nama karakter Joker. Jenis kelamin karakter laki-laki. Usia karakter 35 tahun. Jenis karakter berdasarkan sifat antagonis. Ciri karakter memiliki wajah yang berdandan seperti badut dan berkarakter jahat psikopat. Betul sekali, bagus. Ya, jadi dari tampilannya sendiri di sini juga udah kelihatan ya, dia serem ya, kayak badut gitu ya mukanya.
Nah, dari sini dia udah kelihatan sekali itu punya karakter yang jahat atau antagonis. Ya. Bagus sekali analisanya. Kemudian terakhir nomor 4. Silakan nomor 4. Anissa mungkin mau nyoba presentasi. Ini. Denny Ayo dapat. harus berani Nisa. Denny, Pak. Oke, Denny. Nama karakter Doraemon. Jenis kelamin karakter laki-laki. Usia karakter 47 tahun. Terus jenis karakter protagonis. Ciri-ciri karakter mempunyai kepala yang bulat, tubuhnya berwarna biru dan putih, mempunyai kantong ajaib dan termasuk seperti kucing yang bisa berbicara. Oke, betul sekali. Jadi kalau yang nomor 4 ini, dia karakternya namanya Doraemon ya, di serial film animasi Doraemon. Ya, sebenarnya dia karakter ini diambil dari seekor kucing. Ya, kucing dari masa depan. Dimana kucing ini diciptakan ya, ini robot kucing ya, diciptakan oleh si yang disebut dengan Nobita. Ya. Jadi ini sebenarnya adalah robot dari masa depan. Jadi anak-anak itu untuk analisa kalian, jadi pengetahuan kalian tentang dunia animasi itu kalian cukup mengenali atau cukup jeli dengan karakter-karakter yang kalian tonton ya. Nah, di mana di sini tujuan saya ini adalah kedepannya nanti kalian akan membuat sebuah karakter film animasi ya. Mana karakter animasi itu yang jahat, bagaimana karakter animasi itu yang baik ya. Jadi bisa melalui karakter-karakter yang tadi di tampilan. Ya, jadi wajahnya itu bagaimana sih kalau antagonis, protagonis itu seperti apa, pemilihan warnanya seperti apa gitu ya. Nah, di sini saya akan coba tampilkan ya tips atau beberapa teknik yang bisa kalian gunakan ketika kalian akan membuat sebuah karakter dalam film animasi kalian ya. Jadi tolong kalian simak di sini, saya bagikan lagi ya. Tolong diperhatikan baik-baik ya. Muncul. Apakah sudah muncul? Sudah, Pak. Oke. Perhatikan di slide ini ya. Pengertian dari karakter itu sendiri. Ya, tadi ada satu orang yang menjawab bagus sekali ya. Jadi kalian sudah membaca materinya. Karakter itu adalah sebuah desain atau proses visualisasi. Kalau kita bicara tentang visualisasi berarti sesuatu yang bisa kita lihat ya dengan indera penglihatan kita. Ya, jadi proses visualisasi karakter yang disesuaikan dengan tema cerita. Tema ceritanya bagaimana, untuk anak kecil kah, untuk remaja kah, filmnya itu disesuaikan karakternya. Ya, tentunya kalau di sini kalian lihat untuk film Doraemon ini kan lebih cocok untuk kalangan anak kecil ya. Anak kecil sampai remaja, mungkin ada sebagian dewasa yang juga menyukai film jenis ini ya. Jadi untuk desain karakter sendiri itu proses visualisasinya bisa dari nama ya, namanya apa, kemudian bentuk tubuhnya dia harus memiliki ciri khas ya. Kemudian gambar, gaya gambarnya bagaimana, memiliki pose, ekspresi dan seterusnya ya, gaya busana. Nah, di sini
ada beberapa konsep ketika kalian membuat karakter dari segi fisik ya. Jadi yang pertama yang harus kalian tentukan pada saat ingin membuat karakter, yang pertama pilih terlebih dahulu jenis karakternya. Ya, kemudian tentukan jenis kelamin karakternya. Kira-kira kalian mau bikin laki-laki apa karakter perempuan? Ya, kalau kalian bikin karakter laki-laki ya badannya harus secara fisik harus terlihat seperti laki-laki. Kalau perempuan harus terlihat seperti perempuan. Biasanya ada di bagian bidang bahunya ya. Kalau laki-laki bahunya biasanya cenderung lebih lebar. Kalau perempuan biasanya bagian pinggulnya. Pinggulnya dia biasanya lebih lebar dibandingkan bahunya. Nah, kalau kalian lihat perempuan terus memiliki bahu yang bidang, itu kalian wajib curiga. Jangan-jangan itu bukan perempuan, ya kan? Jangan-jangan dia laki-laki, tapi dia memiliki karakter seperti perempuan. Itu ya. Jadi dari segi fisik, laki-laki dan perempuan itu bisa dibedakan dari postur tubuhnya. Kemudian berikutnya kalian bisa beri nama karakter yang kalian buat. Nah, ketika kalian melihat seperti tadi misalnya, contoh di awal-awal saya sertakan beberapa gambar, tangkep ya, namanya siapa, kemudian dari film animasi apa, gitu ya. Nah, itu karena kekuatan dari karakter ini, ya. Jadi karakter dari film animasi tersebut langsung bisa kalian kenali namanya, karena cukup simpel. Misalnya Doraemon, Nobita, kemudian Naruto, ya kan? Ada Plankton, SpongeBob, itu namanya unik gitu ya, dalam tanda kutip unik dan mudah diingat. Kemudian berikutnya, ketika kalian akan membuat karakter animasi, itu tentukan usianya juga. Nah, kira-kira usianya, kalian pilih usia berapa? Ya, disesuaikan dengan tayangan yang akan kalian buat. Ya, kemudian tentukan tinggi dan berat badannya. Nah, tinggi dari karakter yang akan kalian buat itu setinggi apa dan berat badannya bagaimana? Dia gemuk kah, dibuat pendek kah, gitu ya. Kemudian warna kulitnya disesuaikan dengan asal karakternya. Nah, kalau kalian mau bikin temanya tentang karakter orang Indonesia, ya disesuaikan warna kulit orang Indonesia itu seperti apa, gitu ya. Nah, kemudian konsep karakter dari segi psikologinya. Nah, dari psikologis itu biasanya umumnya ada 3 jenis penokohan, ya, yaitu protagonis, kemudian ini pemeran penjahatnya ya, kalau protagonis ini pemeran yang baik ya, pemeran utamanya, tokoh utamanya. Kemudian tritagonis. Ini kalau tritagonis dia pemeran yang hanya membantu ya, peran pelengkap daripada film animasi. Kemudian berikutnya ini adalah sketsa dasar karakter dari bentuk geometris. Jadi tips berikutnya ketika kalian akan membuat karakter animasi itu bisa dibuat dari bentuk geometris. Misalnya ini adalah pemeran pembantu ya, dia dibuat bentuk geometris atau lingkaran ya. Ini biasanya untuk karakter sidekick atau karakter pendukung itu tidak terlalu dominan karakternya ya. Ya, kemudian villain ini biasanya karakter yang jahat ya, biasanya cungkring, tampak sangar. Kalau karakter penjahat itu biasanya seperti itu. Jadi bisa disesuaikan. Dan biasanya dia menggunakan bentuk-bentuk geometris seperti segitiga, tajam-tajam gitu ya. Kemudian untuk hero atau pemeran utamanya biasanya dia menggunakan bentuk-bentuk geometris seperti persegi. Jadi bentuk badannya dibuat lebih bidang, dibuat lebih gempal, berotot gitu ya. Biasanya kalau tokoh-tokoh hero kan seperti itu. Nah, berikutnya di sini ada desain bentuk tubuh karakter. Jadi ketika kalian membuat karakter, biasanya secara umum animator itu buat tampaknya, gambar nampak ya.
tampak depan, tampak belakang, tampak samping, dan bahkan ada yang menggambar dalam tampak 3 dimensi atau 4. Biasanya dari tampak samping agak ke depan gitu ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui secara detail dari karakter yang kalian buat nanti. Kalau dari depan saja, misalnya ini kan ada monyet ya. Makanya kalau dari tampak depan saja, ekornya yang apa? Makanya dibutuhkan gambar tampak yang dari samping. Nah, kalau kalian perhatikan, ini ada yang pernah nonton film animasi Marsupilami nggak? Itu kan ekornya panjang sekali ya. Nah, kalau dia tampak dari depan saja, dia tidak akan terlihat ekornya. Makanya harus dibuat tampak sampingnya. Nah, yang paling penting juga ketika membuat karakter animasi, kalian harus menciptakan juga yang namanya ekspresi. Nah, di sini tujuannya ekspresi adalah untuk apa? Untuk alat komunikasi utama agar audiens tahu apa yang sedang dirasakan di karakter, bisa sedih, ya, apa marah gitu ya, sehingga ada kata emosi yang terjadi untuk menghayati kita. Nah, kalau makanya kan nggak bisa dipahami ya alurnya ya. Kemudian yang berikutnya, buatlah pose yang beragam. Nah, kalian membuat karakter nanti ya, usahakan ketika dia berdiri ya bukan hanya berdiri lemang saja ya, tapi usahakan dia memiliki pose tubuh, misalnya dia bersedekap atau dia olah pinggang seperti ini contohnya ya. Nah, tujuannya ketika kita membuat pose yang beragam itu agar animasi yang dibuat nantinya akan dinamis. Ya. Kemudian yang terakhir di sini, pilih gaya busana dan aksesoris karakter. Nah, tadi disebutkan ada karakter protagonis, antagonis ya. Nah, itu biasanya dari segi busana dan aksesoris yang dipakai itu biasanya berpengaruh ya. Warna bajunya merah, misalnya seperti Dokter Wu ini biasanya jahat ya, dari bentuk bajunya sendiri udah kelihatan ya, dia memiliki baju yang tajam-tajam, kemudian warnanya bajunya ini merah, ya kan? Ini sudah menunjukkan karakternya secara psikologi. Ya, dari sini paham ya? Paham. Paham, Pak. Bisa. Bisa dipahami? Bisa. Oke, ya bagus ya. Jadi nanti harapan saya ketika kalian membuat animasi, karakter animasi, hal-hal yang sudah saya bahas ini itu perlu dipertimbangkan. Ya, tidak ujuk-ujuk kalian buatlah karakter animasi terus tiba-tiba kalian bikin sembarang gitu ya, tidak terkonsep, jangan. Tapi melalui konsep yang matang. Tujuannya kamu bikin karakter itu tujuannya untuk apa gitu ya. Jadi itu harus dipertimbangkan secara baik dan matang. Nah, kemudian teman-teman semuanya, anak-anak ya, karena ini sudah waktunya lewat dari yang sudah ditentukan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini ya, gimana caranya membuat karakter yang baik sesuai dengan sifatnya ya. Jadi nanti harapan saya seperti yang sudah saya sampaikan barusan, kalian bisa menciptakan karakter animasi yang bermakna ya, yang dia memiliki maksud dan tujuan, kenapa bentuknya segitiga, kenapa bentuknya bulat ya. Jadi tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah agar animasi yang kalian buat atau karakter yang kalian buat itu akan nampak lebih hidup dan mudah diingat. Ya, ketika kalian melihat tadi ada Doraemon misalnya, kalian bisa langsung ingat nama Doraemon, itu udah luar biasa, itu kekuatan dari karakter ya. Jadi nanti kalian harapannya membuat karakter yang nanti mudah diingat oleh orang banyak. Nah, kalau sudah gampang diingat berarti animasi kalian terkenal ya, dan itu bernilai baik gitu ya. Oke, anak-anak semuanya,
terima kasih untuk pertemuan kita kali ini ya. Tadi juga analisanya sangat baik sekali terhadap tugas yang sudah saya berikan. Ya, jadi untuk kegiatan berikutnya ya, kegiatan di pertemuan berikutnya, di pelajaran berikutnya, ada tugas mandiri yang harus kalian kerjakan. Nanti linknya saya berikan di grup WA ya, dan harus diselesaikan di sebelum pelajaran berikutnya. Nah, untuk informasi rencana kegiatan pembelajaran berikutnya, nanti kalian akan praktik ya, praktik membuat karakter sederhana animasi 2 dimensi. Ya, seperti kalian kemarin di pelajaran sebelumnya menggunakan aplikasi Adobe Flash ataupun Adobe Animate ya. Nanti kita akan praktik membuat karakternya langsung melalui program itu ya. Nah, untuk jaga-jaga minggu depan biar kalian langsung bisa praktik dengan lancar ya. Kalian bisa cari tutorial, bisa cari informasi-informasi mengenai gimana sih pembuatan karakter animasi sederhana menggunakan aplikasi 3 dimensi, pakai YouTube, mau pakai Google, boleh silahkan ya. Jadi besok minggu depan ketika kita masuk di pertemuan berikutnya, kalian bisa langsung lancar gitu ya, bikin animasinya, bikin karakter animasinya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan materi hari ini. Terima kasih sudah mengikutinya dengan baik. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa dan ditutup untuk kegiatan kita kali ini. Silakan dipimpin berdoa dulu. Sebelum mengakhiri, hendaknya kita berdoa agar ilmu diberikan ilmu yang barokah dan mudah dipahami. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Amin. Oke, terima kasih ya. Sekali lagi terima kasih sudah berpartisipasi anak-anak. Untuk Anissa dan kawan-kawan yang ada di sekolah, ulangnya hati-hati ya. Untuk yang di rumah, sampaikan juga salam saya ke orang tua kalian ya. Sampai jumpa Ya, di Pak. pertemuan Siap. berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Silakan tinggalkan ruangan meetingnya. Silakan, boleh diakhiri.